Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari teman-teman, dimanapun saudara berada, sama-sama angkat tangan kita kiri satu tinggi ke atas. Tanda kita percaya bergantung penuh kepada Tuhan. Dan sama-sama bilang sama saya mau hidup buat Tuhan Yesus. Ayo, sama-sama bilang sama saya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga hidup milik Tuhan. Ketika hidup kita milik Tuhan, maka secara sadar kita mesti ketahui, saya mau tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Sehingga dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, dalam setiap badai perhidupan, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kita tetap terus mau jadi saksi Tuhan. Kita bersaksi, kita menginjil, kita memuliakan Tuhan. Bukan tahu kita ada pergumulan, kita ada badai hidup, ada tantangan, ada di masa-masa sukar. Namun saya tidak mau berhenti untuk menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya tidak boleh berhenti menghasilkan buah. Ayo. Ketik di kolom komentar, saya tidak boleh berhenti menghasilkan buah. Ya kan? Kita pernah dengar firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita, sekalipun usia boleh bertambah tua, tetapi hidup kita harus tetap menjadi Tuhan, harus tetap terus memuliakan nama Tuhan, sehingga pada akhirnya sampai kapanpun hidup kita dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Yes, saya tidak boleh berhenti menghasilkan buah terus. Di badai hidup apapun, di tengah-tengah gelombang hidup apapun, tengah-tengah usia yang sudah tidak muda lagi, tetap hasilkan buah. Karena dengan buah yang kuasa. Hari ini kita sama-sama dalam Bilangan pasal 9. Bilangan pasal 9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Saudara lihat sama-sama. Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Kemarin kita sudah belajar sama-sama di dalam ayat sebelumnya bahwa jangan buru-buru menghakimi. Dan hari ini kita ada satu pembelajaran lagi yang baru. Karena saya percaya saudaraku, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan selalu ada pewahyuan, selalu ada tuntunan, selalu ada rema yang kita dapat. Ya, jangan pernah berhenti merenungkan firman Tuhan. Karena masalah pun, pergumulan pun, bahkan si jahat pun tidak pernah berhenti untuk ada di sekeliling kehidupan kita. Karena itu kita setiap hari harus merenungkan firman Tuhan. Setiap hari harus dapati sesuatu dari firman Tuhan yang menguatkan kita. Ya. Tiga, perhatikan. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci. Kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Kita tahu bersama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka mulai membuat kemah suci, ada hadirat Tuhan berupa awan, tiang awan di siang hari, dan kemah suci tersebut, kemah hukum Allah, ya, ayat 16. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak menetap. Nomaden. Dia jalan dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan titah Tuhan. Jadi kalau awan ini bergerak maju, maka mereka pun harus buru-buru membongkar kemah dan mereka ikut. Firman Tuhan mengatakan mereka mengikuti. Iya kan? Sehingga ketika kemuliaan Tuhan jalan, maka mereka pun buru-buru harus membongkar kemah tersebut lalu ikuti dari belakang. Ayat 18. Dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci,
Maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka berangkat. Jadi nggak peduli kapanpun waktunya, kalau Tuhan jalan, mereka jalan. Tuhan stop, mereka diam. Wah, ini dahsyat, saudara. Kita lanjut dulu. Ya, 22, sekarang masuk 23. Atas titah Tuhan, mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat dalam kepemimpinan Tuhan. Ya, bangsa Israel mengikuti di belakang. Ketika awan ini, kemuliaan Tuhan ini berjalan, maka mereka harus ikut. Kalau kemuliaan Tuhan tinggal di atas kemah, maka mereka harus diam. Mereka nggak boleh berangkat. Apa yang kita pelajari? Belajar mau hidup di percaya, ini yang harus kita pegang, saudaraku. Bukan kita yang atur-atur Tuhan, tapi kita yang diatur oleh Tuhan. Itu kata kunci. Ketik di kolom komentar, saya harus diatur oleh Tuhan, bukan saya yang atur-atur Tuhan. Amin. Tuhan, saya sih pengennya begini ya, saya punya rencana ini ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, campur tangan. Saya pengen jual rumah, Tuhan tolong lakukan ya Tuhan. Saya pengen anak saya jadi seperti ini, Tuhan tolong kerjakan. Engkau sedang mengatur-ngatur Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Bukan kita yang diatur oleh Tuhan. Pimpin, bukan menuntun dan memimpin. Sehingga pada akhirnya kita yang berjalan di depan Tuhan, bukan Tuhan yang berjalan di depan kita. Bangsa Israel diingatkan di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa mereka di belakangnya Tuhan. Tuhan memimpin mereka. Tuhan berjalan di depan mereka. Kalau Tuhan tidak jalan, mereka tidak jalan. Kalau Tuhan berjalan baik pagi, siang, sore, malam, mereka pun harus ikut berjalan. Melihat dalam pimpinan Tuhan, betul. Tuhan terkadang memimpin bangsa Israel ke tempat-tempat yang mungkin susah ada air. Tetapi di sana untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Sama. Demikian pula hidup saudara dan saya. Terkadang Tuhan menuntun kita ke tempat-tempat yang kita nggak mau ada di tempat itu. Terkadang Tuhan membawa kita masuk dalam padang gurun, masuk dalam penderitaan, masuk dalam kesusahan. Lalu kita mulai mengeluh, Tuhan, kenapa sih Tuhan bawa kami ke tempat ini? Bukan kadang tempat-tempat seperti itulah yang membentuk karakter kita untuk kita semakin mengandalkan Tuhan. Mataku tetap memandangmu. Bukan memandang masalah, bukan memandang pergumulan, bukan memandang penderitaan, tetapi tetap memandang Tuhan. Pagi hari ini kita diingat, kalau Tuhan mau memimpin kita, maka saya pastikan Tuhan memimpin kita ke tempat yang tepat. Ketik lagi di kolom komentar, Tuhan memimpin hidup saya. Gak pernah Tuhan bawa ke tempat kita tempat yang susah. Kalaupun tempat itu adalah tempat pembentukan, kalaupun tempat itu adalah tempat pendewasaan, tempat pendidikan, ujung-ujungnya menghasilkan kebaikan buat saudara dan saya. Dalam pelayanan Yesus pun dituntun oleh Roh, Alkitab mencatat, dibawanya ke padang gurun. Terkadang Tuhan membawa kita ke padang gurun. Terkadang Tuhan memimpin kita ke tempat-tempat yang kita nggak mau ada di sana. Tapi belajar tetap percaya gitu loh saudara. Tuhan, aku percaya selama Tuhan yang memimpin. Engkau Bapa yang baik, yang akan selalu membawaku ke tempat yang terbaik. Sekalipun menurut aku lihat, itu tidak baik. Dia membaringkan aku, kata pemazmur, di tempat, di padang yang berumput hijau. Dia membawa aku ke tempat-tempat di mana aku hidup tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Ada kalanya Tuhan membawa kita ke tempat di mana kita tidak tahu lagi mesti berbuat apa. Itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika dibawa Tuhan ke suatu keadaan di mana di depan mereka Laut Merah, Laut Merah. Di belakang mereka pasukan-pasukan Firaun.
hendak mengejar mereka. Tapi dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan selalu pakai semuanya itu untuk memperlihatkan kuasanya adalah hidup kita. Tujuannya satu, supaya kita sadar bahwa kita nggak berjalan seorang diri. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah berjalan sendiri. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah berjalan sendiri. Bu, engkau sedang berjuang buat rumah tanggamu, Bu. Engkau tidak pernah berjuang sendiri. Pak, engkau sedang berjuang dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, Pak, dalam rumah tanggamu. Engkau tidak pernah berjuang sendiri, Pak. Orang-orang muda, engkau sedang berjuang. Karena itu janji Tuhan. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan. Ingat, izinkan Tuhan memimpin. Izinkan Tuhan mengatur. Izinkan Tuhan menuntun. Berarti Tuhan berjalan di depan kita. Bukan kita di depannya Tuhan. Lalu kita mulai tarik-tarik Tuhan. No. Biar Tuhan yang mengatur. Biar Tuhan yang memimpin. Biar Tuhan mengarahkan, Tuhan menuntun. Maka dibawanya kita ke tempat yang terbaik. Dibawanya kita, dituntunnya kita, diarahkannya kita ke dalam sesuai rencananya yang dahsyat dan luar biasa. Caranya bagaimana Pak hidup dituntun oleh Tuhan? Caranya bagaimana Pak biar Tuhan berjalan di depan kita? Mulailah hari-harimu dengan doa, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan memuji dan menyembah Tuhan. Mulai harimu, karena kau tidak tahu apa yang kau hadapi sepanjang hari. Tapi ketika Tuhan berjalan di depan, apa yang akan menghampirimu, itu akan berhadapan dulu dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita di depannya Tuhan, kita tarik Tuhan, apa yang akan kita hampiri dalam hidup kita akan berhadapan dengan kita. Kalau itu kesusahan, kalau itu penderitaan, kalau itu ancaman, maka kita berhadapan langsung dengan mereka. Tapi kalau Tuhan di depan kita, maka segala sesuatunya akan berhadapan dengan Tuhan terlebih. Belajar untuk dipimpin oleh Tuhan. Hari ini kita diingatkan, diajarkan. Yang mau hidup dipimpin. Ketika Tuhan berangkat berjalan dengan tiang awan dan tiang apinya, maka mereka buru-buru membongkar kemah. Mereka berjalan mengiring Tuhan. Karena sejatinya kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Kita nggak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Kita nggak ngerti karena di depan kita ada banyak sekali ancaman, ada banyak perlu dituntun. Sehingga setiap langkah demi langkah, kita akan lihat ada dalam kemenangan yang Tuhan beri. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk memulai hidupmu mulai hari ini. Ayo belajar dipimpin oleh Tuhan. Belajar hidup mau diatur oleh Tuhan. Kita punya rencana Pak, Bu, kita punya rencana orang-orang muda. Kita punya planning. Tetapi bawa rencana kita, bawa planning kita dalam doa Tuhan. Jika Tuhan lihat ini baik buat kami, maka jadilah apa yang Tuhan pandang Pak. Tuhan di depan kami ada bisnis, di depan kami ada tujuan. Lihat baik, maka biarlah semua berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Engkau sedang mengizinkan Tuhan berjalan di depan. Engkau sedang membiarkan Tuhan ada di depan dan membawa engkau masuk ke dalam rencana dan rencananya yang dahsyat. Di hari terakhir, di bulan Februari ini, karena besok kita akan masuk di bulan yang baru. Belajar mulai hari-harimu dengan Tuhan. Belajar mulai membiarkan Tuhan berjalan di depan. Karena serahkan kita, memimpin kita, itu sungguh-sungguh ke tempat yang terbaik. Tuhan akan bawa kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat setiap benih firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengar. Kami bersyukur setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar mendapat tempat di hati kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mengambil keputusan untuk membiarkan Tuhan berjalan di depan kami. Memimpin kami, menuntun kami kemanapun Tuhan mau, kemanapun Tuhan inginkan kami pergi dan melangkah. Karena kami tahu apapun yang Tuhan bawa dalam kehidupan kami, apapun yang Tuhan arahkan kepada hidup kami, sungguh itu sangat-sangat terbaik.
dalam hidup kami. Itu sebabnya hamba berdoa pagi hari ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu umat Tuhan, Tuhan jamah. Di rumah kami masing-masing berikan kami hati yang mau diatur. Berikan hati kami kepada kami hati yang mau diarahkan. Hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk. Sehingga pada akhirnya semakin hari hidup kami semakin bertumbuh. Semakin hari hidup kami semakin dewasa. Dan semakin hari hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari sedang Tuhan bawa ke tempat-tempat yang memang tidak kami inginkan kami ada di sana. Hari ini kami mau belajar percaya. Hari ini kami mau belajar berserah. Bahwa kami tahu semua yang Tuhan tentukan. Semua yang Tuhan arahkan dalam hidup kami. Itu baik bagi kami. Sekalipun kami belum mengerti. Tapi ajar kami untuk tetap percaya. Kuatkan kami untuk tetap terus berserah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa secara khusus Tuhan. Biar kalau ada yang sakit hari ini, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tergenapi firman-Mu dalam hidup mereka. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan, satu persatu Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit pagi hari ini sudah mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Pagi hari ini hamba juga berdoa. Menyerahkan setiap ada yang hari-hari sedang mengalami pembentukan dalam rumah tangga keluarga mereka. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sehingga hubungan suami, istri, hubungan orang tua, anak, hubungan mertua, menantu, hubungan adik kakak. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang memberkati dan memulihkan. Jika Tuhan dapati ada perselisihan, di dalam nama Yesus. Biar Allah campur tangan. Biar Allah berperkara dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga anak Tuhan. Berkat-Mu ada atas mereka. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus. Mereka naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Sebab mereka mengizinkan Tuhan memimpin hidup mereka berjalan di depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa buat orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Masa muda mereka baru seperti burung Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Masa muda mereka dahsyat dan luar biasa. Sebab Tuhan sendiri yang memimpin masa muda mereka. Menuntun dan membawa mereka masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan di masa muda mereka. Dalam nama Yesus. Jauhkan mereka orang-orang muda yang daripada segala pergaulan yang buruk. Jauhkan orang-orang muda yang daripada segala niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus. Biar orang-orang muda ini dijaga hatinya. Hidupnya dipagari oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami anak-anak Tuhan. Setiap keuangan anak-anak Tuhan. Oh kami percaya Tuhan Kau yang memberkati setiap kami. Bahkan hamba juga berdoa sehingga setiap kami diperlengkapi dengan hikmat dalam mengatur setiap keuangan kami. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami. Kami percaya dalam kami mengiring Tuhan kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Sebab Engkau lah Jehovah Jireh. Engkau lah Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Satu persatu Tuhan pun mereka. Sehingga mereka melihat cahaya pertolongan Tuhan. Ada dalam setiap keuangan ekonomi mereka. Dibangkitkan. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal di dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati. Ekonomi kota kami baik dalam nama Yesus. Udara cuaca di kota kami baik dalam nama Yesus. Bahkan dijauhkan dari segala bakteri virus di dalam nama Yesus. Kami Indonesia selamatkan Tuhan. Kami berdoa sehingga Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga. Ekonomi Indonesia pulih. Bangkit Indonesia menjadi terang. Dalam nama Yesus. Kepemimpinan di bangsa kami Tuhan tolong. Biar roh takut akan Tuhan menguasai hati setiap pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Pengambil-pengambil keputusan diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang belum mengenal Yesus. Walaupun mereka hari ini ada bergabung
menjamah satu persatu mereka di rumah mereka masing-masing. Izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Izinkan mereka melihat cahaya kasih Kristus sehingga mereka datang kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri damai sejahtera, beri sukacita di hati mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami berterima kasih karena di hari terakhir di tahun 2024 di bulan Februari ini, hari terakhir kami ada. Kami percaya perkara kami, Tuhan berperkara atas kehidupan kami, maka kami dipersiapkan untuk memasuki bulan yang baru dengan pengharapan kekuatan untuk hanya kepada Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat atas umat-Mu. Apapun juga yang kami doakan, kami imani, kami percaya. Dalam nama Yesus, kami terima terjadi dalam hidup kami. Kami aminkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, tetap izinkan Tuhan berjalan di depanmu. Dengan cara apa? Memulai hari-hari bersama dengan Tuhan, dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan merenungkan firman Tuhan. Kau akan melihat ketika Tuhan berjalan di depanmu. Dia yang akan meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi, dan membukakan setiap pintu-pintu tembaga. Karena Tuhan memimpin kehidupan kita. Doa saya menyertai setiap kita. Yesus memberkati. Shalom, shalom.